Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sebenarnya ceritanya beliau nggak mau tapi gue paksa aja. Gue paksa biar masuk channel kita. Channel tetap di Planus Penjelajah Lele Nusantara. Apa kabar Mr. R? Baik. Mr. R ya kan beliau. Bosku. Ya kan. Ini di sini akan menjadi calon kolom sultan selanjutnya. Lihat dong, lu lihat, sana dong, lu muter dong, lihat dong. Nah, lu muter dong. Nah, tuh gotnya aja tuh, lihat tuh gotnya pakai apa sih? Apa sih bos itu namanya bos? Yudit. Nah, Yudi tuh, ya kan? Yudit lah. Oke, yo dibocorin sama bos. Hari ini gue pengen ibarat kata menunjukkan apa namanya kemitraan kita. Kemitraan kita ini, nah ini nah ini gue bawa herbal. Hari ini gue bawa herbal. Hari ini kita fermentasi air, sekaligus pengen edukasi sama Bapak Mr. R ya kan. Bapak Mr. R lagi boros banget. Kepada Mr. R untuk bagaimana fermentasi air dengan baik dan Pak Bos. Kenapa sih? Ini emang udah basic nih bikin lele. Nah nih pertanyaan yang sangat menjebak nih. Bukan sangat susah dijawab, yang menjebak nih. Basic nggak ada. Nggak ada. Ya, Nggak nggak ada. Terus apa lagi nih jadi nggak ada udah. Basic nggak ada. Nah, Berarti dibikin kayak gini, di desain kayak gini kan niat banget ya, tapi nggak punya basic ya beliau kan aneh juga. Nggak termotivasi apa nih? Jadi maksudnya ente kan develop ya jatuhnya apa namanya vendor lah ya kan, basicnya kan vendor proyek dan lain sebagainya. Nah kenapa nih jangan dibongkar basicnya ya. Oh jangan, kan Mr. R. Nah apa namanya kenapa termotivasi apa nih jadi budidaya lele nih? Apa ya? Yang pertama main apa? Budidaya lele kenapa? Gitu. Yang pertama adalah di tiap jalan mana sih yang kita nggak ketemu pecel lele? Oh satu. Nah, Yang pertama, berarti iya. marketnya bangsa pasarnya masih bagus. Oh, Oke, makanya. terus Berarti sebenarnya bukan maksa pasar ini. apa tuh? Orang masih doyan lele. Selagi orang masih makan lele, berarti masih bisa produksi lele. Iya, kan logika simpel itu kan. Iya. Jadi itu. Nah, berarti kan kalau banyak orang jualan pecel lele, orang doyan makan lele. Benar. Nah, berarti kan ada bisnis hulu sampai hilir dong. Benar. Nah, Betul. hilirnya kan udah dipegang sama orang yang pecel lele. Betul. Iya kan, sama orang pasar-pasar. Betul. Udah, kita memenuhi kebutuhan pasar aja. Cakep. Main di hulu. Justru di situ cuannya banyak kan dia. Udah belum baru di sini belum nanti nih waktu kemarin kita sudah survei lahan juga mudah-mudahan itu bisa terrealisasi karena memang ini trial project dulu ya bos ya, trial project Satu harus goal dulu. hasil Hasil dulu. dulu. Nah pertama itu dan yang kedua kenapa Mainnya lele. ya mainnya lele kan Kenapa nggak ikan yang lain nggak ada gitu? yang lain ya kan nggak ada yang lain tuh kan terus Yang kedua itu ya itu tadi aku bilang pecel lele umpamanya kita nggak mendiskreditkan market yang lain. Oke siap Tapi kita lebih kepada di pinggir jalan tuh pecel lele udah pasti itu orang meskipun dia ngomongnya jualan ayam seafood kayak atau apa deh ya lele mesti nggak ketinggalan. benar orang tuh Pecel ayam juga pasti ada lele. pecel ayam nggak ada maksudnya nggak ada iniannya nggak ada apa namanya jargonnya apa Iya. pamflet pasti pecel lele Pecel pasti lele. ada pecel ayam Iya kan, makanya. gitu. Namanya aja langsung lele aja ya kan Iya. Udah simpel itu aja sih. berarti sangat terkenal lele terkenal Cuma dan satu lagi Oke, ya. Gue cuma mau bikin lele yang katanya adalah full organik. oke Nah ini yang gue lagi pengen. berarti oke satu misi nih ya jadi kan lele itu dulu image-nya negatif ya Karena dia bisa pemakan segala bla 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 dan lain sebagainya makanya orang banyak takut ngeri makan lele Nah, karena katanya makan kotoran lah mohon maaf ya kan gitu kan nah sekarang mau membuktikan nih kan apakah masuk
marginnya kah dan lain sebagainya kan Iya. gitu satu Makanya yang ini pilot project. pilot project mantap nih dia. Dan yang kedua kan di sini tidak ada nih tempat buang air besar. Nggak ada. Tidak ada peternakan ayam. Nggak ada. Jadi kita nyari apa bangkai ayam yang kata orang makan segala gitu kan. Nah, mana ada. Nggak ada berarti. Nah. Tapi insya Allah di sini akan dibuat gudang sebelah mari nih. Nih. Lihat dong, mari cepetan. Oh, ada si abangnya no, ya kan pembuatan gudang pakan di sini, nanti saung di sini buat kita ini sekretariat. Cilah gaya bener. Sekretariat Plenus selanjutnya berada di Buaran. Oke. Nah, harapan besarnya Pak Bos, ya kan harapan besarnya nih. Satu tadi kan banyak orang yang konsumsi lele, yang kedua pengen membuktikan kan gitu, pembuktian bahwasanya bener nggak sih lele ini marginnya masuk dengan full pellet, karena kebanyakan orang image-nya lele itu makan dan harapan besarnya untuk Indonesia ini, Indonesia tuh besar kan, Indonesia kan. Harapannya sih kita sebenarnya melihat kepada apa yang sekarang lagi tren aja ya. Oke. Nah, kalau dulu kan kita nyebutnya PSBB. Oke, sih PSBB. Terus lulus turun jadi PPKM. Ya, Sekarang PPKM mikro. Nah, siap. berarti ujung-ujungnya tetap semuanya ke UMKM mikro. Benar nggak? Jadi kalau kita ngomong harapan besar selalu Indonesia, itu udah global lah. Ya, Tapi lebih baik kita kuatkan dulu fondasinya. Oh, Makanya kenapa gue oke. bilang gue bermainnya di hulu aja. Oh, siap. Kalau di siap, hulu siap. kita tidak bergantung pada yang lain karena kita di starting point. Starting point. Iya kan? Benar, Nah, kalau kita di hilir tiba-tiba suplainya ternyata Oh, susah. benar. Benar bisa. Stop benar. dong, kita nggak Stop bisa semua, jualan nggak. pecel lele. Iya, benar, semuanya nggak bisa makan lele kalau nggak ada Nah. kita. Terus. Iya kan? Nah, kalau kita nggak suplai lele, Hmm. pecel lelenya berkurang. Betul. Benar nggak? Heeh. Nah, berarti namanya tinggal pecel doang. Pecel doang cuma sayur-sayur doang sama sambal. Pecel. Benar. Nah, makanya gue kalau bermain di hulu, Hmm. at least Berarti? selama kita bisa menjaga produksi pakan kita untuk dikeluarkan, Hmm. kita berarti kan tidak ada ketergantungan kepada yang sebelumnya. Oke, siap. Gitu. Kita bermain di starting point. Benar. Wah, luar biasa. Ini dari sisi manajemen bisnis ya kan. Kita kata nih beliau nih luar biasa ya kan. Beliau lebih paham itu. Kalau saya kan praktisi ya kan. Udah lele bisa hidup, bisa panen, udah selesai kan. Kalau beliau memikirkan sampai hulu dan sampai ke hilirnya juga kan. Bahkan kita punya program juga, kita mau sinergi lele bumbu kuning ya, Pak Ari ya. Lele olahan lebih tepatnya. Lele olahannya. Nanti entah mau bumbu kuning, bumbu Serundeng. strawberry, pink, apa? Serundeng. Ntar kalau nyebut bumbu kuning doang, ketika dikasih bumbu hijau kan terima dong. Terima nih. Padahal mah ada sambal hijau, sambal merah ini. Bener. Tapi lebih kepada lele olahan. Saya beliau tuh nyekak gua, padahal mah gua suka nyekak orang, dia nyekak gua pun. Tapi keren, tapi good. Pada intinya adalah kita mudah-mudahan terjalinlah persaudaraan ini ya. Dari persaudaraan ini yang kita jalin dengan erat, maka bisnis mah efek ya. Iya. Ya kan? Ente kan nasihatin aneh tuh ya kan. Cuan, duit itulah efek samping, ya kan? Bisnis berkembang itu bonus. Bisnis berkembang itu bonus. Oke, Yang siap. penting bisnis ada jalan dulu Jalan dan langgeng. langgeng. Oh, Iya. itu keren. Hasil efek. Heeh. Bisnis berkembang bonus. Bonusnya. Keren. Gila. Keren banget beliau asli. Kalau ada di inian apa kata orang tua kita bilang, orang-orang dulu bilang kan, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Ya kan, walaupun gagal. Ya kan, daripada tidak melakukan apa-apa. Nah, itu. Keren. Apa beliau ini lahirnya dari tahun dulu kan? Tahun dulu kan? Loh, kan sekarang anak milenial. Oh, kan? milenial, Nah, benar. kita kolonial. Asal jangan kolonial. Nah, kita kan kolonial, angkatan tua aja. Ada iya. Sip. Oke, jadi di sini adalah kemitraan pembesaran ya. Budidaya pembesaran ya. Jadi di lele pun yang sering saya ngomong ada 3 segmen cara budidayanya. Yang pertama adalah pembenihan. Nah, kebetulan Plenus ini adalah penjelajah Nusantara ini adalah segmennya pembenihan. Lalu ada pendederan. Mitra pendederan Pak Bos. Jadi mitra pendederan itu adalah bagaimana dia membesarkan dari ukuran 4 cm sampai ke 8 cm. Baru dioper atau disuplai ke apa namanya? Bagian pembesaran kayak gitu. Jadi sama-sama bagi rezeki lah bahasanya. Bagi segmen kita. Bagi segmen kita. Nanti ada juga pedagang nggak ada, ya kan? Iya. Nah, semuanya dah dan lain sebagainya. Makanya ada hulu ada hilir itu tadi. Cakep. Siap. Mantap. Semoga kita berkah selalu Pak Bos. Amin. Terima Amin. kasih Pak Bos. Siap, Ya siap. kan, mohon maaf ini ngerepotin. Enggak. Tenang aja, di YouTube saya nggak sebut namanya.
Nanti kalau udah full jadi baru kita liput lagi ya. Liput lagi. Ini part 1. Part 1 nih, ya kan. Part 2 nanti ada lebih sultan lagi nih. Part final. Part final, ya kan. Hulu dan hilir udah kejangkau dari semuanya ya. Oke, pesan dari saya adalah para pembudidaya nih semua nih semangat. Jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa, maka akan terlepas daripada rahmat Allah. Ya kan? Benar sekali. Walaupun gagal biarinnya terusin aja terus, tapi Iya. jangan gagal mulu, bodoh namanya. Gagal kan sukses yang tertunda. Wah, Nah, tapi kalau gagal mulu masih ditunda berarti. Nah, harus sabar tuh terus. Sabar terus. Nah, jangan apa-apa. Oke. Sampai di titik mana kita berputus asa. Siap. Nah, habis ini kita ada cara untuk gini. Acara untuk pemberian herbal nanti akan dipraktekkan langsung sama Bang Tong. Jadi cukup sekian dari saya. Jangan bilang kami sukses. Besok saya pengiriman bibit saya kasih kaos beliau. Enggak. Benar-benar di kasus. Itu nggak diklaim tapi kan? Tenang. selama bumi ini kita masih berpijak, cielah, rezeki mah ada aja dari Allah. Yap, jangan bilang kami sukses, bilang kami berkah. Saya tahu historical beliau. Beliau bosku yang sangat sederhana dari nol ya dulu. Masya Allah. Tapi nanti silaturahmi deh kemari kalau pengen tahu cara bagaimana kita benar-benar sukses dalam keberkahan. Benar nggak? Jangan bilang kami berkah jangan bilang kami berkah. Jangan bilang kami sukses, bilang kami berkah. Karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.